Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua dan selamat bergabung pada tema ini. Kita akan belajar tentang Al-Quran, kitabku. Ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tapi sudah ada yang tahu belum apa itu Al-Quran secara bahasa dan istilah? Nah, mari sama-sama kita pelajari karena ada Budi yang belum tahu. Ayo kita jelaskan kepada Budi apa itu Al-Quran. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Happy enjoy watching this video. Nah, Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan atau yang dibaca. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu firman-firman Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad serta kita yang membacanya akan mendapat pahala yang begitu besar. Satu huruf sama dengan 10 pahala. Nah, asyik, aku mulai paham nih kata Budi. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang Al-Quran memiliki bermacam-macam nama loh. Penasaran? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Happy enjoy watching this video. Nama-nama Al-Quran memiliki banyak nama, semuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, Al-Quran memiliki kitab Samawi yang paling mulia di antara nama-nama Al-Quran, yaitu Samawi berarti dari langit, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril tadi. Sedangkan makna Samawi yaitu langit, sama yang artinya langit. Sedangkan kedudukan yaitu posisi tertinggi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, yang pertama dinamakan Al-Furqan yang artinya pembeda. Barakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ke pembeda kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya yang kedua yaitu At-Tanzil yang diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Syuara ayat 192-193. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192-193. Selanjutnya yang ketiga dinamakan Al-Dzikru, yaitu peringatan. Dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya nama Al-Quran yang keempat yaitu Alkitab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1-3. Hamim wal kitabil mubin. Artinya, Hamim demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1-2. Nah, itulah beberapa nama Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan, tujuan, dan fungsi Al-Quran. Penasaran? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam, merupakan suatu undang-undang, peraturan, atau keputusan dan ketentuan yang dijadikan dasar acuan atau pedoman untuk mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Contohnya saja dilarang memakan daging babi, daging anjing, dan lain-lain. Selanjutnya tujuan Al-Quran. Ada 4 tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, petunjuk menuju Allah. Tujuan dari mempelajari Al-Quran tidaklah sederhana atau pujian dari manusia. Yang kedua, membentuk pribadi Islami. Al-Quran berisi banyak pengajaran bagi manusia. Yang ketiga, membimbing dan memandu manusia. Al-Quran adalah petunjuk pembimbing dan memandu manusia kepada kebaikan. Serta yang keempat, yaitu membentuk masyarakat Islam. Yaitu tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah membentuk masyarakat Islam yang sesuai dengan
tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Quran, menuruti, mengerjakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala larangan dari Allah. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk, yang kedua sebagai Bayinat, yaitu penjelas, dan yang ketiga yaitu sebagai Al-Furqan, pembeda. Nah, ketiga ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, sekian penjelasan kita tentang Al-Quran Kitabku. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok dan tugasnya masing-masing. Yang pertama Miliza Oktarianggi, yang kedua Aziza Mardiah Mubriani, dan saya sendiri Muhammad Ridho Fadilah. Sekian, terima kasih.